Uni Eropa telah lama bergantung pada impor energi Rusia, untuk memenuhi kebutuhan energinya yang besar. Sebelum tahun 2022, gas Rusia masuk sekitar 40% dari impor gas alam Uni Eropa, yang menjadikannya mitra energi yang penting. Ketergantungan ini khususnya terlihat di negara-negara seperti Jerman, yang pada awal tahun 2022 mendapatkan 55% gasnya dari Rusia. Ketergantungan ini sebagian besar didorong oleh pertimbangan ekonomi dan stabilitas pasokan Rusia. Namun lanskap geopolitik berubah secara dramatis setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Konflik berikutnya dan komitmen Uni Eropa untuk mendukung Ukraina mendorong evaluasi ulang hubungan energi dengan Rusia. Sanksi dijatuhkan dan Uni Eropa berjanji untuk menghilangkan ketergantungannya pada bahan bakar fosil Rusia pada tahun 2027. Tujuan ambisius ini mengharuskan eksplorasi sumber energi alternatif untuk memastikan keamanan energi benua itu. Segera setelah pengurangan impor energi Rusia, Uni Eropa beralih ke Amerika Serikat sebagai alternatif utama. Ekspor gas alam cair Amerika Serikat ke Eropa melonjak, dengan lebih dari setengah ekspor LNG Amerika Serikat diarahkan ke pasar Eropa. Pergeseran ini difasilitasi oleh peningkatan kemampuan produksi LNG Amerika, dan kebutuhan mendesak Uni Eropa untuk mendiversifikasi sumber energinya. Namun iklim politik di Amerika Serikat memperkenalkan kepastian UNC baru. Pemilihan Presiden Donald Trump membawa pendekatan yang lebih isolasionis dan transaksional terhadap hubungan internasional. Pemerintah Donald Trump mengusulkan tarif pada berbagai impor, termasuk dari negara-negara Uni Eropa, dan menyarankan tarif potensial pada ekspor energi. Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran di Uni Eropa tentang keandalan Amerika Serikat sebagai mitra energi jangka panjang. Kemungkinan tarif pada ekspor LNG Amerika Serikat dapat menyebabkan peningkatan biaya energi untuk konsumen dan industri Eropa yang merusak kelangsungan ekonomi. Di tengah tantangan ini, Uni Eropa telah secara aktif mencari mitra energi alternatif yang dapat diandalkan. Stabilitas politik dan persyaratan ekonomi yang menguntungkan. Kanada telah muncul sebagai kandidat yang menjanjikan. Untuk memenuhi kriteria ini, Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Komprehensif yang dilaksanakan pada tahun 2017 telah memperkuat hubungan perdagangan antara Uni Eropa dan Kanada, yang mengarah pada peningkatan 60% dalam perdagangan bilateral. Kerangka kerja yang ada ini memberikan dasar yang kuat untuk memperluas kerjasama energi. Sumber daya alam Kanada yang melimpah, termasuk cadangan minyak dan gas alam yang signifikan, posisikannya dengan baik untuk memasok kebutuhan energi Uni Eropa. Selanjutnya, baik Kanada maupun Uni Eropa memiliki komitmen untuk menegakkan hukum internasional dan memiliki sejarah hubungan diplomatik yang stabil, yang menjadikan Kanada mitra yang menarik secara politik. Secara bersamaan, Kanada telah menilai kembali dinamika perdagangan energinya, terutama mengingat ketegangan baru-baru ini dengan Amerika Serikat. Usulan pemerintah Trump tentang tarif 25% atas barang Kanada termasuk pajak 10% atas impor minyak ke Amerika Serikat, telah mendorong Kanada untuk mempertimbangkan diversifikasi pasar ekspor energinya. Menteri Energi Jonathan Wilkinson telah menganjurkan aliansi energi dan mineral penting dengan Amerika Serikat untuk mengurangi ketegangan ini. Namun prospek perluasan ekspor energi ke Uni Eropa menawarkan Kanada kesempatan untuk mengurangi ketergantungan ekonominya pada pasar Amerika Serikat. Poros strategis ini tidak hanya sejalan dengan kepentingan ekonomi Kanada, tetapi juga mendukung tujuan Uni Eropa untuk mengamankan pasokan energi yang stabil dan terdiversifikasi. Sebagai respon terhadap dinamika geopolitik yang berkembang dan keharusan untuk mendiversifikasi sumber energi, Uni Eropa telah secara aktif meningkatkan hubungan dagangnya dengan Kanada. Landasan dari kemitraan yang diperkuat ini adalah Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan yang komprehensif, yang diterapkan secara visual sejak 2017. CEDA secara signifikan memperkuat hubungan bilateral perdagangan, dengan perdagangan barang mencapai 53,3 miliar euro pada tahun 2020, dan 77 miliar euro pada tahun 2025.
menandai peningkatan 60% dari tingkat sebelumnya. Lonjakan perdagangan ini tidak hanya terlihat dalam angka agregat, tetapi juga di sektor-sektor tertentu, misalnya ekspor barang-barang dagangan Kanada ke Uni Eropa, meningkat dari 22,2 miliar pada tahun 2016, 32,5 miliar dolar pada tahun 2021, peningkatan sebesar 46,4% selama periode yang sama. Impor barang Kanada dari Uni Eropa naik sebesar 28,4%, mencapai 67,5 miliar dolar pada tahun 2021. Di tengah perkembangan ini, Kanada sedang menjajaki kelayakan mengekspor gas alam cair langsung ke Eropa. Perdana Menteri Justin Trudeau telah mengindikasikan bahwa membangun kasus bisnis yang layak sangat penting untuk ekspor tersebut, terutama karena negara-negara Eropa mencari alternatif dari sumber energi Rusia. Sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan geopolitik dan keharusan untuk mendiversifikasi ekspor energinya, Kanada mempercepat upaya untuk mengurangi ketergantungannya pada pasar Amerika Serikat dengan memperluas hubungan perdagangan secara global. Secara historis Kanada sangat bergantung pada Amerika Serikat, dengan sekitar 80% ekspornya ditujukan untuk pasar Amerika Serikat. Ketergantungan ini khususnya terlihat di sektor energi, di mana pada tahun 2023, ekspor minyak mentah ke Amerika Serikat berjumlah sekitar 143 miliar dolar Amerika Serikat, yang merupakan 90% dari total ekspor minyak mentah Kanada. Pengenaan tarif baru oleh pemerintah Amerika Serikat telah mendorong Kanada untuk menilai kembali strategi perdagangannya. Pada bulan Februari tahun 2025, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengenakan tarif pada barang-barang Kanada dengan alasan masalah keamanan nasional. Tindakan ini telah secara signifikan mempengaruhi daya saing Kanada di pasar Amerika Serikat, mengarah pada peningkatan harga untuk produk-produk Kanada, dan potensi tantangan ekonomi di berbagai sektor. Sebagai tanggapan, Kanada telah mengintensifkan upaya untuk mendiversifikasi pasar ekspornya. Pemerintah menetapkan target pada tahun 2018, untuk meningkatkan ekspor non-Amerika Serikat sebesar 50% pada tahun 2025, dan berada di jalur yang tepat untuk memenuhi, atau melampaui tujuan ini. Perjanjian perdagangan baru-baru ini dengan Indonesia dan Ekuador menunjukkan komitmen Kanada untuk memperluas bidang perdagangan globalnya. Selain memperkuat hubungan dengan Uni Eropa, Kanada secara aktif mengejar peluang perdagangan energi di Asia, khususnya dengan China dan Jepang. Penyelesaian transperluasan jaringan pipa pegunungan, atau TMX, telah memfasilitasi peningkatan ekspor minyak mentah ke pasar Asia. Pada bulan Oktober tahun 2024, ekspor minyak mentah Kanada ke China mencapai sekitar 240.000 barel per hari, dengan rata-rata 150.000 barel per hari antara bulan Juni dan Oktober tahun 2024. Lonjakan ini dikaitkan dengan permintaan Cina akan sumber energi yang beragam, dan keunggulan kompetitif dari waktu pengiriman yang lebih singkat dari pantai Pasifik Kanada. You've said before that the U.S. would buy Gaza, and today you just said we're not going to buy Gaza. We're not going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What does that mean? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. Sudah berkali-kali, Presiden Donald Trump mengungkapkan, jika ia akan mengambil Gaza dari tangan penduduk Palestina, keinginan itu sendiri pada dasarnya banyak ditolak oleh banyak pihak, tapi menariknya, Trump terus melancarkan aksinya. Terbaru ia memanggil Raja Yordania untuk melancarkan rencananya. Namun di sisi lain, itu tak pernah membuat berlawanan benar-benar berhenti. Saat sebaliknya perlawanan semakin banyak muncul. Berita terbaru, salah satu kekuatan dunia yang ditakuti dengan nuklirnya, yaitu Korea Utara, mengecam keinginan Amerika untuk menguasai Gaza.
Korea Utara menilai bahwa keinginan Trump menguasai Gaza membuat dunia mendidih seperti panci bubur. Mereka juga menilai bahwa Amerika berada dalam delusi yang ketinggalan zaman untuk menguasai negara lain. Lantas apakah ini akan menghentikan keinginan Donald Trump? Kita akan update informasi tersebut dalam video berikut ini. Saat ini, kehidupan di Gaza Utara dapat dikatakan sangat menyedihkan. Mereka tidak memiliki air bersih yang mengalir, tidak ada listrik, dan serba kekurangan. Kemudian begitu banyak reruntuhan bangunan di sekitar mereka. Meski begitu, lebih dari 1,5 juta warga Palestina telah kembali ke daerah itu selama seminggu terakhir, di mana menurut laporan dari berbagai sumber dan video-video yang beredar, sebagian besar bertekad untuk tetap tinggal dan membangun kembali kota mereka yang telah hancur. Maksudnya mereka menolak usulan Donald Trump yang ingin menggusur mereka dari tanah Palestina dan mengulang peristiwa 1948 yang disebut Nakba, di mana saat itu 750.000 warga Palestina harus diusir dari tanah mereka sendiri akibat pembentukan negara Israel. Pada dasarnya, mayoritas penduduk di Gaza tidak akan meninggalkan tanah dan rumahnya, meskipun ada kerusakan besar. Menurut mereka semua yang terjadi di Gaza tidak membuat mereka berniat untuk meninggalkan Palestina, dan mereka akan tetap tinggal di sana, meskipun harus melewati hidup yang sangat sulit. Namun sayang, ketenangan mereka saat gencatan senjata tengah terjadi, lagi-lagi harus diganggu oleh Donald Trump dan Israel, saat Trump mengumumkan bahwa mereka ingin memiliki Gaza, dan akan mendorong warga Gaza untuk keluar dari tanah mereka ke negara lainnya, seperti Yordania dan Mesir. Awalnya rencana Trump ini mendapatkan penolakan keras dari negara-negara di dunia, termasuk Yordania dan Mesir, sebelum akhirnya baru-baru ini, Presiden Yordania, King Abdullah menjadi pemimpin negara Arab pertama, yang diundang Trump ke Washington, di mana pada pertemuan tersebut, King Abdullah seolah mendukung Donald Trump. Apa sebenarnya yang terjadi? Sementara sebelumnya Yordania sangat mengecam perbuatan Amerika, kenapa sekarang seolah-olah Yordania mendukung Amerika? Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang mereka bahas dalam pertemuan mereka? Take us across the finish line to bring stability, peace, and prosperity to all of us in the region. And it is, I think, our collective responsibility in the Middle East to continue to work with you, to support you, to achieve those lofty goals. So I'm very delighted to be here. And as you said, sir, we've got some very interesting discussions ahead. Very good. Very good. Thank you very much. Melihat pergerakan dan rencana besar Donald Trump untuk menguasai Gaza, inilah negara-negara dunia mulai kembali menunjukkan dukungannya kepada Palestina. Turki melalui presidennya Erdogan baru-baru ini mengunjungi beberapa negara Muslim di ASEAN, seperti Malaysia dan Indonesia, memberikan pesan melalui pidatonya, di mana ia menjelaskan soal Israel yang telah melanggar gencatan senjata, memberikan kehancuran di Gaza, dan harus bertanggung jawab atas wilayah tersebut. İsrail'in işgal, istila ve katliam politikasında ısrar etmesi vardır. Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail'in verdiği sözleri yine tutmadığını gördük. İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. Özellikle tabii bugün sadece Filistin ve yine bir diğer tarafta Suriye'de altyapı, üst yapı diye bir şey kalmadı. Her taraf yerle yeksan oldu. Burada atacağımız adımlarla gerek üst yapıda gerek altyapıda neler yapabiliriz? Bunu ilgili arkadaşlarımız beraber çalışacaklar ve buna göre de bu adımları atmanın kararını vereceğiz. Selain Turki yang memberikan tekanan pada Israel, Korea Utara baru-baru ini juga dilaporkan memberikan reaksi keras pada Donald Trump dan Amerika atas rencana mereka untuk menguasai Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, Korea Utara menyebut jika rencana Trump untuk mengambil alih Gaza adalah pembantaian dan perampokan.
Korea Utara juga mengatakan bahwa Amerika tengah berada dalam khayalan yang sudah ketinggalan zaman, khayalan untuk melanggar martabat dan kedaulatan bangsa-bangsa lain. Rencana dari Presiden Donald Trump baru-baru ini untuk mengambil alih jalur Gaza dan merelokasi paksa penduduk Palestina telah memicu kecaman luas dari para pakar hukum internasional, organisasi hak asasi manusia, dan para pemimpin dunia. Pasalnya jika mengacu pada hukum internasional, tindakan tersebut dipandang sebagai pelanggaran hukum yang jelas, khususnya soal larangan pemindahan paksa, dan perolehan wilayah dengan kekerasan. Jadi berdasarkan konvensi Genewa secara tegas melarang pemindahan paksa penduduk yang dilindungi dari wilayah mereka. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat, dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang, menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu, rencana memiliki Gaza juga melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengamanatkan agar negara-negara anggota menahan diri dari ancaman, atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial, atau kemerdekaan politik negara manapun. Jadi seharusnya rencana Trump ini, benar-benar tidak masuk akal. Itu adalah kejahatan serius dan pelanggaran berat, tapi masalahnya, Trump dan Amerika, siapa yang bisa menghentikannya? Inilah kenapa perlunya dunia bersatu untuk melawan Amerika. Jerman lagi panas-panasnya sama Amerika, Uni Eropa pun ikutan panik, sementara Presiden Amerika Donald Trump murka besar. Bagaimana ceritanya bisa sampai begitu? Mari kita telusuri dalam video ini. Semuanya berawal dari kebijakan Trump, yang terkenal kontroversial, yaitu tarif impor baja dan aluminium. Dengan slogan khas Trump, kita harus melindungi industri Amerika. Akhirnya Trump ngotot, memberlakukan tarif 25% buat baja, dan 25% buat aluminium yang masuk ke Amerika, yang katanya demi menaikkan industri dalam negeri Amerika, yang sempat mogok-mogok gara-gara persaingan global. Namun kenyataannya, bukannya bikin Amerika makin berjaya, kebijakan ini justru bikin banyak mitra dagang Amerika kena imbasnya. Jerman misalnya, sebagai produsen baja terbesar di Eropa langsung merasa kelimpungan. Bagaimana tidak, baja dan aluminium itu bahan baku vital buat industri otomotif, konstruksi, sampai pertahanan, dan Amerika adalah salah satu pasar utama bagi Jerman. Kanada yang selama ini menjadi supplier baja dan aluminium buat Amerika, juga tidak kalah sengsara. Kanada bahkan sampai menyebut tarif ini sebagai insult to our closest ally, yang artinya sebuah penghinaan buat sekutu terdekat. Kanada sampai geram, dan membalas dengan tarif balasan senilai 12,6 miliar dolar, buat produk-produk Amerika, termasuk bourbon, motor Harley Davidson, dan juga jus jeruk Florida. Dan dampaknya ke Amerika sendiri bagaimana? Banyak perusahaan di dalam negeri Amerika, justru kena pukulan balik. Industri otomotif, dan konstruksi misalnya, teriak-teriak karena biaya produksi mereka otomatis naik. Menurut laporan dari Brookings Institution, harga produk berbahan baja dan aluminium di Amerika, naik sekitar 9%, bikin banyak perusahaan jadi sempoyongan. Bahkan Harley Davidson, sampai memutuskan untuk memindahkan sebagian produksinya ke luar negeri, demi menghindari tarif balasan dari Eropa. Intinya kebijakan ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, Trump berhasil bikin produsen baja domestik menjadi senyum lebar, namun di sisi lain Trump juga memancing perang dagang, yang bikin ekonomi global makin panas. Masalahnya tidak berhenti di situ saja, Trump bahkan mengancam bakal menambah tarif 25% untuk mobil-mobil impor dari Eropa. Hal ini memicu kemarahan Jerman. Bagi Jerman ini bukan sekedar kebijakan dagang biasa, tapi sebuah tamparan keras langsung ke muka. Kenapa? Karena industri otomotif bisa dibilang urat nadi ekonominya Jerman. BMW, Audi, dan Mercy ekspor ratusan ribu mobil ke Amerika tiap tahun. Kalau tarif itu benar diterapkan, harga mobil Jerman di Amerika bisa melambung gila-gilaan, permintaan bakal anjlok, dan yang paling parah, bisa ada gelombang PHK massal jilid baru lagi di sektor otomotif Jerman. Jerman pun langsung panik. Banyak analis dunia yang blak-blakan mengatakan bahwa tarif ini bakal merusak hubungan dagang Jerman-Amerika, yang sudah terjalin selama puluhan tahun. Tidak heran,
karena industri otomotif bukan cuma soal ekspor mobil, tapi juga ribuan lapangan pekerjaan yang bergantung pada rantai pasokan global. Menurut studi dari Evo Institute, kebijakan tarif ini bisa buat PDB Jerman nantinya turun sampai 5 miliar euro per tahun, tapi masalahnya di Uni Eropa, urusan tarif dagang itu wewenangnya Brussels, bukan Berlin. Artinya, Jerman tidak bisa seenaknya ngegas buat balas kebijakan Amerika, tanpa persetujuan Uni Eropa. Komisi Eropa sudah menyiapkan daftar tarif balasan buat produk-produk Amerika, mulai dari motor gede Harley-Davidson, bourbon dari Kentucky, sampai pakaian khas Amerika, tapi birokrasinya itu ribet dan lama. Jerman pun mulai gerah, pemerintah Jerman sampai turun tangan buat melobi Uni Eropa, agar mereka bisa gerak lebih cepat. Tidak cuma itu, pabrikan otomotif Jerman juga tidak tinggal diam, mereka mulai mencari cara buat menghindari tarif tersebut, termasuk dengan mempertimbangkan peningkatan produksi di pabrik Amerika, biar tidak kena pajak impor. Intinya ini bukan cuma perang dagang biasa, tapi juga perang gengsi antara dua kekuatan ekonomi dunia. Kalau salah langkah, bukan cuma Jerman doang yang bakal rugi, tapi hubungan ekonomi Amerika-Eropa bisa makin tegang, dan efeknya bisa menyeret ekonomi global ke dalam ketidakpastian yang lebih dalam. Sementara itu, Kanada juga merasakan dampak yang tidak kalah parah. Sebagai tetangga dekat Amerika, Kanada adalah salah satu pemasok utama baja dan aluminium buat Amerika. Menurut data dari Canadian Steel Producers Association, sekitar 90% ekspor baja Kanada itu larinya ke Amerika. Jadi begitu Donald Trump menjatuhkan tarif, Kanada langsung kebingungan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pun tidak tinggal diam. Dalam konferensi pers, dia tegas mengatakan, Amerika tidak adil, dan kita akan balas. Dan yah, Kanada benaran membalas. Langkah ini sengaja dipilih buat menghantam industri di negara bagian, yang menjadi basis pendukung Donald Trump, agar tekanannya semakin berasa. Awalnya Kanada mencoba main solo alias main sendirian, dengan strategi pembalasan terarah, tapi makin kesini, Kanada makin sadar. Justin Trudeau mengatakan, mengapa kita harus melawan Amerika sendirian? Amerika itu raksasa ekonomi, dan buat melawan tekanan dari Washington, Kanada butuh sekutu yang sama-sama kena dampak. Disinilah kita harus buat kerjasama dengan Jerman. Begitulah pernyataan dari Justin Trudeau. Kebetulan Jerman juga lagi kebakaran kumis ya, gara-gara ancaman tarif 25% buat mobil-mobil mereka. Jadi keduanya punya kepentingan yang sama, yaitu ingin melawan proteksionisme Amerika, dan menjaga ekspor mereka tetap lancar. Akhirnya Kanada dan Jerman mulai membahas strategi bersama. Bahkan menurut laporan dari The Globe and Mail, pejabat tinggi Kanada dan Jerman sudah beberapa kali bertemu buat membahas opsi perlawanan, termasuk merapatkan sekutu lain di Uni Eropa, dan juga Asia untuk menghadapi kebijakan dagang Trump. Ini bukan cuma soal dagang, tapi juga soal pertunjukan kekuatan ke Washington. Kanada dan Jerman ingin memberi sinyal bahwa mereka tidak bakal diam saja. Pertanyaannya sekarang, apakah tekanan mereka bakal cukup buat bikin Donald Trump jadi mundur, atau justru bakal menyulut perang dagang yang lebih panas lagi? Jerman dan Kanada akhirnya mulai ngobrol serius, buat membalas tarif dari Amerika. Bagi Jerman Kanada, pasar Amerika itu besar dan mereka butuh akses ke sana, buat menjaga industri tetap jalan. Tapi dengan adanya tarif baru, produk mereka bakal jadi lebih mahal dan kalah saing sama produk lokal, ataupun impor dari negara-negara lain yang tidak kena tarif. Kanada Jerman memikirkan beberapa opsi, salah satunya adalah bikin koalisi dagang yang lebih luas, melibatkan negara-negara lain yang juga kena dampak tarif seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Meksiko. Kalau mereka bisa menunjukkan persatuan, tekanan ke Amerika diharapkan akan lebih besar. Menurut laporan Financial Times, Kanada dan Jerman bahkan sempat berdiskusi soal kemungkinan mengajak Organisasi Perdagangan Dunia, atau WTO untuk intervensi, tapi strategi ini bikin Uni Eropa agak deg-degan. Kenapa? Soalnya kebijakan perdagangan di Uni Eropa itu sifatnya kan kolektif, tidak bisa satu negara main jalan sendiri tanpa koordinasi sama Brussels. Jerman yang tiba-tiba mengajak Kanada kerjasama tanpa menunggu restu dari Uni Eropa, dianggap main nyelonong. Beberapa pejabat Eropa mulai was-was,
Takut langkah tersebut malah bikin hubungan dagang Uni Eropa-Amerika menjadi makin panas, pemerintah Jerman mengatakan kepentingan nasional Jerman sedang dipertaruhkan. Kalian bayangkan saja industri otomotif mereka jadi taruhan, ratusan ribu pekerja bisa kena dampak lagi, dan ekonomi mereka bisa kena pukulan berat. Jerman tampaknya tidak mau hanya mengandalkan prosedur birokrasi Uni Eropa, yang makan waktu lama. Pada akhirnya Kanada dan Jerman, bikin Uni Eropa mau tidak mau ia mulai bergerak lebih cepat. Komisi Eropa akhirnya merapatkan strategi balasan buat Amerika, termasuk kemungkinan menjatuhkan tarif ke produk-produk unggulan Amerika, tapi pertanyaannya apakah strategi ini bakal cukup buat bikin Washington goyah, atau malah bikin Trump makin agresif dalam perang dagang ini? Nah sekarang pertanyaannya apakah perang dagang tersebut akan berlanjut, atau ada jalan tengah yang bisa dicapai? Kalau tidak ada kesepakatan, entahlah, bagaimana nasib ekonomi global, perdagangan transatlantik yang selama ini dianggap stabil, sekarang lagi di ujung tanduk. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jerman dan Kanada bakal bertahan, atau ini cuma gertakan diplomatik saja? Banjirin kolom komentar dengan pendapat kalian ya.